Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Education ID seputar dunia pendidikan. Kembali lagi dengan aku Anas Alifidia. Kali ini aku akan membuat video mengenai memahami akuntansi dasar untuk para pemula. Yuk, bagi para pemula atau yang sudah pro di dunia akuntansi, mampirlah ke channel aku. Hitung-hitung buat mereview materi-materi yang sudah lalu, atau buat para pemula mampir ke channel aku untuk menambah pemahaman kalian sebelum kalian belajar akuntansi. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya ya. Let's go. Memahami akuntansi dasar untuk pemula. Apa saja sih? Akuntansi merupakan disiplin ilmu yang dapat diterapkan di berbagai pekerjaan. Setiap kegiatan kita memerlukan ilmu akuntansi, baik dalam kegiatan perorangan maupun dalam korporasi. Yuk sama-sama belajar akuntansi dasar di channel YouTube Education ID. Pada dasarnya, akuntansi dasar mempelajari tentang pengukuran, penjabaran, dan pemberian kepastian mengenai informasi keuangan yang akan diberikan kepada pihak terkait baik pribadi, investor, atau pemilik usaha. Sebagai seorang pemilik usaha, memahami lebih dalam tentang akuntansi merupakan hal yang dapat membantu kalian untuk mengontrol kondisi perusahaan kalian. Dengan memahami akuntansi dasar, pemilik usaha yang pasti lebih cermat dalam menjalankan usahanya, karena perhitungan ini dapat menilai kondisi performa perusahaan dan memprediksi langkah perusahaan ke depannya. Bahkan jika kalian bukan pemilik perusahaan ataupun UKM, belajar akuntansi dasar juga akan membantu kalian untuk mengukur keuangan kalian. Pada dasarnya, belajar akuntansi dasar membuat kalian untuk mempelajari ilmu akuntansi dan ilmu keuangan lainnya. Guna memahami lebih lanjut, berikut tips bagaimana mempelajari keuangan dasar untuk pemula. Memahami apa itu akuntansi. Untuk bisa mempelajari ilmu akuntansi, tentu saja kita harus memahami pengertian dan maksud dari ilmu tersebut, termasuk juga dalam ilmu akuntansi dasar yang bisa dipelajari, karena sangat penting diketahui dan dipahami apa itu akuntansi dasar sebelum beranjak ke hal yang lebih mendalam. Secara umum, akuntansi berarti suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang berkepentingan dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Proses dalam akuntansi. Seperti yang kalian ketahui pada poin sebelumnya, bahwa akuntansi adalah proses kompleks pada keuangan yang terjadi pada bisnis atau organisasi. Adapun proses dalam akuntansi ini terdiri dari 1. Pencatatan. Pencatatan adalah salah satu proses yang sangat penting dalam ilmu akuntansi ini. Dikatakan penting karena pencatatan merupakan kegiatan dokumentasi atau mencatat transaksi pada satu periode tertentu. Proses pencatatan juga lebih dikenal dengan proses pembukuan karena meliputi proses menganalisis transaksi dan masuknya sebagai catatan. Ketika belajar akuntansi, pembukuan biasanya terdiri dari banyak jenis sesuai kebutuhan dan kepentingan pencatatan yang lebih rinci. Yang kedua adalah meringkas dan mengklasifikasi. Biasanya dalam pencatatan transaksi, data yang disajikan masih berupa data mentah. Disinilah tugas seorang akuntan untuk meringkas dan mengklasifikasi data ke dalam beberapa kategori dan menerjemahkan data tersebut menjadi data penting yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Yang ketiga adalah pelaporan. Seorang akuntan juga harus menyajikan data dan segala transaksi ke dalam laporan keuangan yang akan diserahkan pada pihak manajemen untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan diserahkan tiap bulan, kuartal bulan, ataupun tahunan. Dan selanjutnya adalah menganalisis. Setelah melakukan pembukuan, klasifikasi, dan juga menyusun laporan keuangan, di sini seorang akuntan juga harus menganalisis proses akuntansi dasar. Seorang akuntan akan melakukan analisis berdasarkan perbandingan laba, penjualan,
ekuitas, dan sebagainya untuk menentukan dan menganalisis kinerja organisasi atau perusahaan dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan strategis perusahaan. Memahami dasar akuntansi. Poin-poin penting yang terangkum dalam akuntansi, dan hal ini harus benar-benar dipahami di luar kepala agar bisa menjadi akuntan yang handal. Akuntansi dasar meliputi konsep debit, kredit, penjurnalan, pemostingan jurnal ke buku besar, membuat neraca saldo atau neraca percobaan, dan menyajikan laporan-laporan keuangan. Selain itu, kalian juga perlu memahami persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara harta, utang, dan modal yang dimiliki perusahaan. Tujuannya adalah sebagai dasar pencatatan pada sistem akuntansi, yang artinya setiap kali terjadi transaksi harus dicatat dalam dua aspek, yaitu sisi kiri aktiva dan sisi kanan pasiva. Persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan antara sisi aktiva dengan sisi pasiva. Jika perubahan muncul akibat kejadian transaksi keuangan, maka keseimbangannya juga harus selalu dipertahankan. Hal ini merupakan dasar untuk mencatat jurnal hingga penyajian laporan keuangan. Untuk mempermudah kalian harus memahami konsep harta, utang, dan modal. Dengan menggunakan konsep tersebut, kalian akan lebih mudah mempelajari konsep akuntansi dasar. Berikut penjelasan dari harta, utang, dan modal. Aset aktiva sama dengan kewajiban pasiva plus modal atau pasiva juga. Aset sendiri merupakan aktiva di mana sebagai sumber ekonomi yang dimiliki nilai guna bagi organisasi atau perusahaan. Sedangkan kewajiban itu terdiri dari hutang yang merupakan pasiva. Selain itu ada ekuitas pemilik usaha atau modal usaha dengan selisih kewajiban pemilik usaha di masa depan. Nama dan nomor akun beserta saldo normalnya pada akuntansi dasar. Sebelum mempelajari lebih lanjut, seorang akuntan harus memahami pengertian akun terlebih dahulu. Akun merupakan elemen penting dalam perusahaan. Akun sendiri berfungsi sebagai formulir untuk mencatat transaksi sejenis dan dapat merubah komposisi harta, kewajiban, dan juga modal usaha sehingga memudahkan seorang akuntan dalam menyusun laporan keuangan. Akun dalam akuntansi terdiri dari dua jenis, yaitu akun real. Akun yang dicatat pada neraca meliputi harta, aset, kewajiban, dan juga modal. Akun nominal. Akun yang dicatat pada laporan laba rugi yang meliputi pendapatan dan beban. Masing-masing nama akun memiliki nomor akun beserta saldo normalnya. Pada nama akun biasanya diliputi dengan nomor akun dan juga saldo normalnya. Saldo normal adalah saldo yang menempatkan sebuah akun berada di posisi debit atau kredit. Akun-akun yang wajib dihafal dalam akuntansi dasar adalah sebagai berikut. Nama akun, aset. Nomor awal akun adalah 1, saldo normalnya adalah debit. Untuk utang, nomor akunnya adalah 2, saldo normalnya adalah kredit. Modal, nomor akun awalnya 3, saldo normalnya adalah kredit. Pendapatan, nomor akunnya adalah 4, saldo normalnya adalah kredit. Biaya atau beban, nomor awal akunnya adalah 5, saldo normalnya adalah kredit. Nomor-nomor akun di atas akan berkembang menyesuaikan dengan jenis transaksi dan kebutuhan akuntansi perusahaan. Misalnya, akun kas yang merupakan bagian dari aset. Perusahaan A memberi nomor akun 101 atau akun pendapatan sewa perusahaan B menempatkan 405 sebagai nomor akun pendapatan tersebut. Pada umumnya, nomor akun pada akuntansi dasar tersebut dibagi menjadi berikut ini. Aset umumnya bernomor akun 100 hingga 199. Akun utang umumnya bernomor akun 200 hingga 299. Nomor akun untuk modal umumnya bernomor akun 300 hingga 399. Nomor akun pendapatan umumnya bernomor akun 400 hingga 499. Akun biaya atau beban umumnya bernomor akun 500 hingga 599.
Setelah memahami nama akun dan penomorannya, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih elemen-elemen yang berada pada nama akun seperti aset, utang, modal, pendapatan, atau biaya? Untuk memahaminya, berikut penjabaran dari masing-masing nama aset. Harta, aktiva, atau aset dapat diartikan sebagai segala sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi yang berguna ekonomis di masa kini atau masa yang akan datang. Utang memiliki arti sebagai tuntutan atau hal yang harus dibayarkan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Modal adalah hak kekayaan dari perseorangan sebagai pemilik usaha atau organisasi antara selisih harta, aktiva, dan kewajiban. Pendapatan adalah penambahan jumlah harta aktiva karena hasil produksi dari keuntungan bruto atau pendapatan kotor. Beban adalah sebagai biaya, adanya beban terjadi karena adanya biaya guna menunjang perolehan pendapatan. Memahami siklus akuntansi dasar. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk bisa menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang benar dan sistematis. Yang dimaksud dengan siklus di sini memiliki pengertian sebagai proses penyusunan laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan dan dapat diterima. Siklus akuntansi ini mencakup 3 kelompok tahapan, yaitu pencatatan dan penggolongan, pembukuan ikhtisar laporan keuangan, pembuatan dan penyajian laporan keuangan. Kesimpulan terkait akuntansi dasar. Belajar akuntansi dasar sangat membantu para pemilik usaha, baik perusahaan maupun UKM. Hal-hal di atas merupakan beberapa bagian-bagian yang jika kalian pahami, maka kalian akan lebih mudah memahaminya. Tentu saja ada beberapa hitungan dan rumus seperti rumus harga pokok penjualan, tapi hal tersebut bisa dipelajari di video berikutnya ya. Nah, itu saja penjelasan mengenai akuntansi dasar. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian bisa gabung ke grup Telegram aku. Di situ kalian bisa tanya-tanya seputar akuntansi dan lainnya. Oh ya, video kali ini lebih panjang ya dari video kemarin karena memang banyak banget materi-materi tentang akuntansi yang harus kalian pelajari sebelum belajar akuntansi lebih mendalam. Tapi kalian gak usah takut dan gak usah berkecil hati, karena jika kalian sudah pegang kuncinya, yaitu tadi persamaan dasar akuntansi, maka untuk mengerjakan soal-soal lainnya atau untuk memahami materi-materi lainnya, kalian tidak perlu kesusahan lagi. Dan next, untuk video selanjutnya aku bakal bahas mengenai laporan keuangan, karena tadi sedikit dibahas di video ya mengenai laporan keuangan. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, aku bakal bikin video mengenai laporan keuangan. Mungkin dari aku cukup itu saja. Aku pamit undur diri. Dadah, sampai bertemu di next video lagi. Assalamualaikum.